Hari ini saya akan menyampaikan mengenai peristiwa kematian Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sering disebut minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Disebut sebagai minggu sengsara. Nah, bagaimana urutan minggu sengsara itu? Saudara, dimulai dengan hari Sabtu. Jumat sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Hari Sabtunya ke Betania. Lalu hari Minggu Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Lalu saudara sekalian, hari Senin Tuhan Yesus dielu-elukan oleh pengikutnya dari Galilea. Hosana anak Daud, Hosana, mereka berseru, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus lalu masuk ke Yerusalem. Dan pada waktu dia masuk ke Yerusalem, dia memproklamirkan bahwa dia sungguh Mesias, Raja yang dinantikan. Tapi dia tidak mau sebagai Mesias menurut pikiran manusia. Kemudian kembali lagi ke Betania. Tuhan Yesus setelah dia sorenya, malamnya nginap di Betani, dia kembali lagi ke Yerusalem. Lalu setelah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang dia lakukan? Hari Selasa dia menginspeksi bait suci. Ternyata yang dia melihat kebobrokan yang ada. Dia menyucikan bait suci. Dia kembali lagi hari Rabu, dia balik lagi ke Yerusalem dekat dengan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun di sebelah timur kota Yerusalem. Maka kita tahu itu ada pertentangan dari para pemimpin Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Nah, hari Rabu itu Yudas Iskariot pergi ke Yerusalem. Untuk apa saudara? Berbisnis, menjual gurunya, bikin kesepakatan. Hari Kamis Tuhan bersama muridnya mengadakan perjamuan kudus, perayaan Paskah. Pada waktu itulah Tuhan menyatakan dia akan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Lalu malam hari Tuhan Yesus mengajak muridnya pergi ke taman Getsemani. Di situ dia berdoa dengan serius penuh kegentaran. Nah, saudara, di sini kita jangan salah paham. Oh, Yesus ketakutannya nanti ditangkap, dicambuk, digebuki, lalu disiksa, disalibkan. Tuhan bukan takut secara fisikal, saudara sekalian. Yang dia gentar, yang dia paling ngeri melihat itu adalah ketika dia digantung di kayu salib, berarti dia akan berpisah sementara dengan Allah Bapa. Wah, itu peristiwa yang dahsyat. Kita tidak pernah bisa mengerti bagaimana Allah Tritunggal dari kekal sampai kekal punya hubungan harmonis penuh cinta kasih. Waktu Yesus di kayu salib, Bapak harus tinggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menanggung dosa saudara dan saya. Nah, setelah di Getsemani saudara terjadi penangkapan. Penangkapan lalu akhirnya Tuhan Yesus diadili. Pertama-tama di hadapan Hanas malam hari. Ini ilegal. Tidak boleh persidangan itu malam hari. Lalu di hadapan Kayafas. Disidang lagi, ya. Kemudian akhirnya pada pagi hari baru legal, ya, yaitu di hadapan Mahkamah Sanhedrin. Tuhan Yesus ditanya, apakah dia memang Mesias? Dia mengakui. Dan saat itu kita tahu Tuhan Yesus akhirnya diolok-olok, lalu dia juga dianiaya. Sebelumnya sudah diolok-olok, dianiaya. Diludahi, mukanya ditutupi, ditinju, diolok-olok. Lalu selanjutnya dibawa kepada Pilatus. Karena orang Yahudi tidak punya kewenangan untuk menghukum mati seorang terpidana. Maka kuasa itu ada pada pihak Romawi. Maka dibawalah kepada gubernur yang berkuasa di wilayah Yudea saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Tuhan Yesus disidang di hadapan Pilatus, tidak ada kesalahan. Injil Yohanes mencatat 3 kali Pilatus katakan orang ini tidak bersalah. Tuhan Yesus dibawa ke Herodes lagi diolok-olok, bawa lagi ke Pilatus. Akhirnya ditanya, siapa yang kalian pilih? Barabas atau Tuhan Yesus? Atau Yesus?
Mereka pilih Barabas. Barabas. Orang banyak itu menyetujui. Nah saudara, kita melihat akhirnya Tuhan Yesus disiksa, dicambuk sebelum dia digantung di kayu salib. Saudara sekalian, pada waktu dia dicambuk itu bajunya mula-mula dilucuti dengan kuat. Saya tidak begitu tidak tega menayangkan The Passion of Christ. Itu merupakan bagaimana pencambukan pada masa itu. Ya, orang Yahudi memperlakukan cambuk itu 40 kali, cukup. Tapi untuk tentara-tentara Romawi yang mencambuk Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Cambuk sampai sekuat mereka. Dan cambuk yang dipakai saudara, itu adalah cambuk yang banyak sekali percabangan talinya. Dan di setiap percabangan tali itu diikat dengan tulang binatang yang keras. Atau diikat dengan logam, bahan logam. Sehingga pada waktu cambuk itu mengenai tubuh sang korban, yaitu Tuhan Yesus, bukan cuma luka saudara, itu berarti tembus, robek kulitnya sampai dagingnya. Itu yang terjadi saudara. Jadi Tuhan Yesus kita melihat sudah semalam-malaman tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Dan dia juga menolak minuman untuk pencegah rasa sakit. Dia harus menderita siksaan yang begitu dahsyat. Akhirnya dia harus memikul salibnya menuju Golgota. Maka tidak heran mengapa Tuhan Yesus tidak kuat memikul salibnya ke Golgota pada waktu di tengah perjalanan. Maka ada seorang yang disuruh untuk memikul salib Tuhan Yesus itu. Nah saudara, jadi kita melihat akhirnya Tuhan Yesus digantung di kayu salib mulai jam 9 pagi. Jam 12 alam semesta gelap. Alam ikut berduka. Sang pencipta mati di kayu salib. Sang penguasa rela jadi manusia bukan karena dosanya, tapi karena dosa manusia. Akhirnya saudara, jam 3 Tuhan berseru, sudah selesai. Nah saudara, jadi peristiwa kematian Tuhan Yesus itu adalah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Ya, sangat-sangat menyentuh hati kita. Tapi bukan karena perasaan kita membuat itu menjadi satu kengerian. Kengerian itu karena dosa saudara dan saya dipikul Tuhan Yesus. Kengerian itu karena Tuhan Yesus harus berpisah dari Allah Bapa untuk sementara dan bersifat misteri. Karena saudara dan saya. Sebab itu saudara, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, saya yakin pada Jumat Agung dia akan kembali merefleksikan dirinya, kembali merenungkan bagaimana relasinya dengan Tuhan Yesus, bagaimana ketaatannya kepada Tuhan Yesus.